Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rifsal Trino Priwadana dari program studi Teknik Industri. Sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus analisis dan pengendalian biaya pada UMKM es krim Segar Jaya, sebuah usaha rumahan yang saya jadikan simulasi kasus karena model bisnisnya ini cukup sederhana namun mencerminkan proses produksi massalnya. Baik, untuk usaha ini itu berdiri sejak tahun 2020, terinspirasi dari kebiasaan anak-anak di lingkungan saya yang suka membeli es krim terutama saat cuaca panas. Untuk produk kami sini berupa es krim cup berukuran 100 dan 200 ml dengan varian rasa seperti vanila, coklat, stroberi, durian, dan matcha. Untuk distribusi untuk distribusinya di sini kita melalui penjualan langsung maupun online via WhatsApp dan media sosial lainnya. Untuk untuk target pasarnya ini cukup luas dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Untuk perhitungan kapasitas produksinya kami ini rata-rata 20.000 cup per bulan dengan harga jual yaitu 3.500.000 per cup. Namun realisasi penjualan bulan ini hanya 18.000 cup dengan harga jual rata-rata 3.300, sehingga penjualan aktual hanya 59.400. Padahal jika sesuai anggaran fleksibel seharusnya 63 juta, artinya ada varian tidak menguntungkan sebesar 3.600. Untuk biaya aktual 18 18,2 juta itu sedikit lebih tinggi dari anggaran varians 200.000. Sementara biaya tenaga kerjanya sementara biaya tenaga kerja langsung dan overhead variabel sesuai dengan standar. Untuk menghitung biaya, saya menggunakan metode high flow method. Selisih biaya antara produksi 25 dan 20.000 cup menghasilkan biaya variabel sebesar 2.000 per unit. Dari sana saya dapat fungsi biaya Y itu sama dengan 8 juta ditambah 2.000 cup itu sama dengan 8 juta sebagai estimasi biaya tetap. Dari sisi pelanggan saya analisis dua tipe pelanggan utama, yaitu yang pertama pelanggan A itu membeli 6.000 cup dengan diskon 5% dan ongkir 500.000. Untuk net revenue-nya itu mendapatkan 19.450. Sementara pelanggan B penjualannya itu 14 juta, dia mendapatkan diskon 10%, itu untuk keseluruhannya 12.600. Untuk ongkirnya itu 1.500.000. Untuk net revenue-nya itu mendapatkan 11.100.000. Untuk over costing atau under costing sini, indikasi over costing terjadi karena total biaya tetap dan variabel dihitung berdasarkan kapasitas maksimal atau 20.000 cup, namun realisasi hanya 18.000 cup. Artinya biaya per unit menjadi lebih tinggi dari seharusnya karena overhead tetap tidak tersebar secara optimal. Ini menyebabkan penurunan margin dan bisa mengarah pada penetapan harga jual yang terlalu tinggi atau keputusan produksi yang tidak tepat. Dan di sini pelanggan A lebih menguntungkan karena diskon lebih kecil 5%, 5% melawan 10%. Itu ongkos kirim lebih rendah, yaitu 500.000 dan 1.500.000. Volume pembelian lebih besar 6.000 melawan 4.000 cup, berbanding 4.000 cup. Untuk nilai revenue-nya lebih tinggi, yaitu 19.450 berbanding 11.100.
Untuk kesimpulan dan rekomendasi sini saya ada 4, yaitu tingkatkan promosi ke pelanggan potensial tipe A, negosiasikan ulang harga bahan baku, optimalkan kapasitas produk agar overhead tetap efisien, yang terakhir gunakan laporan biaya sebagai alat evaluasi bulanan. Baik, sekian dari presentasi singkat saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.